Halo Bunda, posisi janin dalam kandungan bukanlah sesuatu yang tetap, itu berubah seiring kemajuan kehamilan. Memahami perubahan ini dapat membantu Bunda mempersiapkan diri secara mental dan fisik untuk perubahan yang akan mereka alami dan proses persalinan yang akan datang. Lalu apa saja faktor yang mempengaruhi perputaran janin? Tonton video ini sampai selesai. Perubahan posisi janin selama kehamilan. Pada tahap awal kehamilan, janin cukup kecil dan memiliki ruang banyak untuk bergerak di dalam rahim. Oleh karena itu, posisi janin biasanya tidak menjadi fokus utama selama trimester pertama dan kedua. Saat janin bertumbuh, ruang untuk bergerak bebas makin berkurang. Sekitar minggu ke-28, banyak bayi akan berpindah ke posisi kepala menunduk. Ini disebut posisi vertex atau cephalic, dan ini adalah posisi yang paling umum saat melahirkan. Kepala bayi berada di bawah, dan tubuhnya sejajar dengan tulang belakang bunda. Namun tidak semua bayi memposisikan kepala mereka di bawah pada tahap ini. Beberapa mungkin terus bergerak dan berubah posisi beberapa kali sebelum menentukan posisi akhir untuk persalinan. Pentingnya posisi bayi selama trimester ketiga. Posisi bayi menjadi kritis selama trimester ketiga. Ini adalah saat di mana bayi bersiap untuk lahir dan idealnya berada di dalam posisi vertex. Pada posisi vertex, kepala bayi memberikan tekanan pada serviks, membantunya melebar selama persalinan. Tengkorak bayi yang dirancang untuk fleksibel memungkinkan bayi untuk berubah bentuk dan masuk melalui jalan lahir. Namun, jika bayi berada di dalam posisi sungsang, bokong atau kaki pertama, atau melintang, berbaring menyamping, di akhir trimester ketiga, hal ini dapat membuat persalinan normal akan lebih sulit. Sehingga operasi sesar mungkin disarankan, terutama jika bayi tidak berubah posisi saat persalinan dimulai. Sebelum lanjut, tulis di kolom komentar kalau Bunda punya pertanyaan atau saran. Faktor yang mempengaruhi perputaran janin. Bayi yang belum berada di posisi vertex saat memasuki trimester ketiga biasanya akan berputar sendiri seiring berkurangnya ruang. Namun beberapa faktor bisa mempengaruhi perputaran bayi ini. Pertama adalah bayi kembar. Saat Bunda hamil lebih dari satu bayi, ruang bayi bergerak akan menjadi lebih sempit sehingga kesulitan untuk berputar. Volume cairan ketuban. Jumlah cairan ketuban yang terlalu sedikit atau berlebihan dapat mempengaruhi kemampuan bayi untuk berputar. Posisi plasenta. Jika plasenta menempel di bagian depan rahim atau plasenta anterior, gerakan dan kemampuan bayi berputar akan sangat terbatas. Kelainan uterus. Bentuk rahim yang tidak normal dapat menghambat pergerakan bayi. Bentuk panggul bunda. Beberapa bentuk panggul mungkin menyulitkan bayi untuk berputar ke posisi optimal saat melahirkan. Memahami perubahan posisi janin sepanjang kehamilan memberikan wawasan penting tentang perkembangan bayi dan proses persalinan. Ini akan membantu Bunda memahami gerakan bayi dan mempersiapkan apa yang terjadi saat proses persalinan nanti. Itu tadi perjalanan posisi janin selama kehamilan. Jika Bunda ingin tahu info lainnya seputar kehamilan, klik di kiri atas.